Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ikut lewat Zoom ini. Ini adalah episode kesekian dari 1sks.id dan kembali lagi bareng saya Pak Kris yang biasa memandu sejak bulan Januari. Jadi biasanya sejak bulan Januari sampai Februari kami mengulas jurusan-jurusan dan kalau misalnya penasaran bisa follow Instagram saya juga boleh ya. Nanti saya taruh di chat. Di situ ada beberapa rekaman ya yang kita sudah ulas itu mulai dari teknik sipil, kedokteran umum, kedokteran gigi, ada mikrobiologi dan banyak jurusan-jurusan lainnya. Yang di sana biasanya yang bicara adalah mahasiswa di atas semester 5 karena di atas semester 5 biasanya sudah menguasai tentang jurusannya. Nah, di bulan Maret ini agak spesial ya karena minggu lalu kan kita mengundang Pak Leonov yang menjelaskan tentang khazanah dari keilmuan computer science dan computer engineering karena sekarang sudah mulai banyak variannya, data science dan sebagainya. Nah, hari ini saya mengundang Ibu Deborah Hotmauli. Saya bacakan dulu sedikit tentang beliau. Ibu Deborah Hotmauli ini adalah seorang school counselor di Sekolah Mutiara Nusantara. Kemudian saat ini juga sebagai psikologis associate di PT Lapi ITB. Kemudian pengalamannya banyak di edukasi, kemudian juga memiliki beberapa sertifikasi dan training. Edukasinya dari psikologi di Universitas Maranatha, Universitas Kristen Maranatha, kemudian menempuh master dan profesinya khusus di bidang clinical child and adolescent psychology. Kemudian melewati beberapa banyak sertifikat dan training, dan saat ini khusus saya undang untuk menjelaskan tentang tes minat bakat. Nah, tes minat bakat ini kalau saya datang ke sekolah biasanya orang tua bingung karena hasil tesnya kok kayak berbeda dengan anaknya. Kemudian ada juga yang mendapatkan langsung suggestion karir ya. Dan karirnya itu sangat ya buat orang tua sih kok jauh dari apa yang sehari-hari dilihat ya. Nah, jadi hari ini Kak Deborah akan menjelaskan tentang tes minat bakat, definisinya, bagaimana menggunakannya, faktor apa yang mempengaruhinya, lalu beberapa jenis tes yang mungkin diketahui oleh Kak Deborah. Jadi kalau misalnya terlewat, nanti ini akan ada di YouTube tapi unlisted ya. Nanti akan saya sebarkan kalau misalnya rekan-rekan mau melihat ini lagi. Nanti di akhir kita akan ada pertanyaan. Jadi presentasi ini kurang lebih 45 sampai 50 menit ya, satu SKS saja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung lewat chat ya. Jadi jangan nunggu di akhir, nanti chat saja. Kalau di akhir mau langsung juga boleh ya. Nah, seandainya di sini ada orang tua atau youth leader yang misalnya juga bingung soal tes minat bakat. Nanti juga di tengah-tengah mungkin ada siswa yang coba melihat tes minat bakatnya, bisa langsung ditanyakan saja ya. Jadi silakan Kak Deborah untuk menyampaikan. Biasanya kita formatnya talk show dengan mahasiswa, tapi ini harus materi dulu nih ya supaya jelas dulu sejak awal. Silakan Kak. Ya, selamat malam semuanya, Pak Trijun dan juga Ibu Vera Franz. Selamat malam. Senang sekali kita bisa bertemu ya di Zoom pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya izin share terlebih dahulu. Oke. Em, Pada malam ini kita akan membahas mengenai tes bakat dan minat ya. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, introduction, kemudian fungsi tes bakat dan minat, manfaatnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari tes bakat minat, dan penggunaan hasil tes bakat minat. Ya, pertanyaan yang paling sering kita dengar ya, kalau lulus sekolah mau ambil jurusan apa? Ya, ini sering kali ditanyakan kepada anak yang mau lulus SMA atau juga dari SMP mau lanjut ke SMA. Dan jawabannya seringkali yang pertama, ya saya ikutin kata orang tua aja gitu ya, karena belum punya ide mau ngambil jurusan apa. Yang kedua, ya ada beberapa alternatif sih, tapi masih bingung gitu ya. Kemudian jawaban yang ketiga, saya sudah tahu kampusnya, tapi belum tahu jurusannya. Biasanya sudah ada kampus-kampus yang dia minati gitu ya, tapi belum tahu apa jurusannya. Atau jawaban yang keempat, saya sudah memutuskan dan saya yakin itu jurusan yang tepat. Nah, kalau kalau bisa menjawab dengan jawaban D, wah itu sudah sangat bagus sekali ya. Tapi pada kenyataannya
Masih banyak yang bingung. Kenapa bingung? Karena jurusan yang ada di dunia itu ada 1.800, ya, itu jumlah yang sangat banyak dan anak harus memilih ya satu dari 1.800 pilihan. Dan ada 200 jurusan yang ada di Indonesia. Pasti akan sangat kebingungan mana yang paling cocok untuk dipilih. Dan seringkali ternyata tidak sedikit mahasiswa yang salah memilih jurusan. Kalau dari detik.com November 2021, itu ada 87% mahasiswa yang salah dalam memilih jurusan. Dan ada 40% mahasiswa yang di drop out di tahun pertama. Ya, sumbernya dari kompas.com November 2010. Pasti ini adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan ya oleh mahasiswa maupun oleh orang tua mahasiswa tersebut. Jangan sampai salah jurusan dan jangan sampai di drop out dari kampus. Kenapa sih sampai salah memilih jurusan? Yang pertama adalah mitos dan salah persepsi. Beberapa jurusan dianggap lebih hebat dari yang lain, sementara jurusan lain tidak laku semata-mata karena mitos. Biasanya jurusan yang sangat diminati itu jurusan ekonomi, ya, jurusan akuntansi atau jurusan manajemen, karena lowongan pekerjaan atau pilihan pekerjaannya lebih banyak. Jadi banyak sekali gitu ya mahasiswa atau calon mahasiswa yang memilih jurusan tersebut. Padahal belum tentu anak tersebut punya kapasitas atau punya minat di jurusan yang populer tersebut. Kemudian ada juga penyebabnya karena kurang informasi, ya. Zaman sudah berubah, macam profesi dan pekerjaan sudah bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang baru ya zaman sekarang ya. Misalnya konten kreator itu tidak ada ya di zaman saya dulu ya, atau YouTuber atau komika ya, itu pekerjaan-pekerjaan yang baru yang muncul karena perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Atau penyebab yang ketiga, tidak punya tujuan yang jelas. Ya, maklum masih remaja, masih berusaha menemukan jati diri, sehingga sikapnya lebih kepada go with the flow, ya, ikut-ikutan, cenderung menunggu, tidak mengejar yang sudah direncanakan, ya, ikut-ikut teman, ikut orang tua, ikut apa yang lagi ngetren sekarang, dan akhirnya salah gitu ya, tidak sesuai dengan kapasitas atau potensinya dia. Atau yang terakhir, karena kurang mengenal diri. Tentunya tiap jurusan, keahlian, dan pekerjaan perlu kemampuan yang khusus. Nah, oleh sebab itu memilih jurusan tanpa mengenal diri menyebabkan seseorang sulit menghasilkan karya terbaik. Pada akhirnya bekerja ya hanya untuk rutinitas, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak ada self development karena ya kurang mengenal diri. Salah satu cara untuk kita mengenal diri, untuk bisa mahasiswa atau calon mahasiswa mengenal diri itu adalah melalui tes minat bakat jurusan kuliah, ya. Menyikapi supaya mahasiswa tidak sampai salah jurusan, apalagi di drop out ya dari kampusnya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video berikut ini. Kamu kenapa, Sa? Nggak biasanya kamu nggak semangat begini? Iya nih Man, aku bingung gimana ngebujuk papa mamaku. Hah? Emang papa mama kamu kenapa, Sa? Kamu tahu kan, aku suka banget nonton film. Aku tuh suka banget film-film layar lebar Indonesia, drama Korea.
Aku suka banget sinematografi, Man. Aku tahu kamu suka banget nonton segala macam film. Dari yang sedih-sedih sampai film aksi, kamu kan suka semua. Terus masalahnya apa, Sa? Jangan bilang kamu pengen jadi artis ya. Ih, gak gitu. Aku kepengen ambil jurusan sinematografi buat kuliahku nanti. Tapi papa mama pengennya aku ngikutin mereka jadi dokter. Susah banget bujuk orang tuaku. Aku yakin, Sa. Sebenarnya maksud mereka baik. Kamu udah coba minta tolong sama guru bimbingan konseling kita belum? Siapa tahu Budian bisa bantu komunikasi ke orang tua kamu. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah datang. Saya ingin menyampaikan hasil bimbingan karir Raisa ya. Raisa berminat mengambil jurusan sinematografi saat kuliah nanti. Budian, apakah bisa Raisa diarahkan menjadi dokter? Setelah melalui program bimbingan karir, Raisa berminat dengan jurusan sinematografi dan bercita-cita menjadi produser film. Kami melihat justru Raisa berbakat menjadi dokter, Bu. Lihat saja nilai-nilai Raisa di pelajaran eksakta, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggrisnya. Semua memuaskan. Betul, Pak. Namun dalam menentukan karir seorang anak, dibutuhkan keterampilan, minat, tujuan, dan kepribadian siswa. Keterampilan numerasi dan literasi Raisa memang sangat baik, Pak. Namun, kita juga mempertimbangkan minat siswa, tujuan siswa, dan kepribadian siswa. Saya tahu bahwa Raisa berminat dengan ekstrakurikulernya, Bu. Dia rajin sekali mengikuti kegiatan fotografi dan teater sejak kelas 10 sampai sekarang di kelas 12 ini. Namun, apa mungkin mengambil jurusan sinematografi bisa menjamin masa depan Raisa? Raisa sendiri? Apa tujuanmu, Nak? Apa tujuanmu mengambil jurusan tersebut? Aku mau ubah cara pikir orang banyak, Pa. Ma, media televisi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan penduduk di Indonesia. Raisa mau bikin film atau serial yang menarik tapi masuk akal, relevan, dan edukatif. Menarik ya, Pak, Bu. Anak pun memiliki pilihan dan tujuannya sendiri yang seringkali berbeda dengan kemauan kita. Tugas kita adalah memberikan anak kebebasan berpendapat dengan cara menyimak pilihan anak dan membantu mereka untuk menentukan pilihan atas masa depannya. Raisa anakku, apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu? Papa dan Mama bisa percaya sama aku. Aku gak akan kecewain Papa dan Mama. Bapak dan Ibu, dalam 1 hingga 2 dekade ke depan, dunia yang dijalani anak kita akan berbeda dengan dunia yang kita jalani saat ini. Pekerjaan-pekerjaan di industri kesehatan, ekonomi, dan agrikultur akan tetap dibutuhkan. Namun, tidak sedikit pekerjaan yang akan tergantikan oleh otomatisasi dan komputerisasi. Saat ini, pekerjaan di industri kreatif, industri teknologi dan informatika, dan industri mode juga sangat dibutuhkan. Sebab itu, eksplorasi karir untuk masa depan anak sebaiknya bersifat terbuka. Mari kita biasakan berdiskusi dengan anak dan berikan anak kesempatan menyuarakan pendapatnya. Sebagai orang tua dan guru, kita bisa bergandengan tangan membimbing anak dalam menentukan pilihan yang tepat sebagai bekal penting bagi mereka kelak. Ini adalah contoh nyata praktik baik, merdeka belajar, yang dapat diterapkan di rumah dan di sekolah. Oke, ya. Ini sekilas ya tentang bagaimana seorang anak memilih jurusan dan seringkali apa yang dia inginkan berbeda dengan apa yang diinginkan orang tua. Tapi di sini, sorry ada suara. Tapi di sini kita lihat ya bagaimana sebuah tes, sebuah hasil tes, kemudian hasil wawancara dengan guru BK itu membantu si Raisa ini ya, dia memperoleh atau dia mendapatkan jurusan yang sesuai dengan yang dia inginkan dan dia bisa mengkomunikasikannya dengan orang tuanya. Ya, ini sekilas ya, sekilas tentang apa yang biasanya terjadi saat anak memilih jurusan. Kita lanjut ya, kita akan bahas mengenai bakat dan minat.
ya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai bakat. Apa sih bakat? Bakat menurut Given 2007 mengatakan bahwa bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Jadi kalau yang namanya bakat itu udah ada bawaan, kemampuan bawaan yang Tuhan berikan, potensi, tetapi tetap masih harus dilatih, tetap masih harus dikembangkan, ya. Misalnya apa? Misalnya bakat bermusik, ya, bakat seni, bakat berbahasa, ya, itu bakat. Ada jenis-jenis bakat. Ada bakat umum, ada bakat khusus. Kalau bakat umum itu potensi dasar yang sifatnya umum. Misalnya bakat dalam musik, bakat dalam melukis, lebih kepada general ya, bakat yang general. Tapi ada bakat khusus di mana kemampuan yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasi atau merealisir kemampuan khusus. Misalnya bakat dalam daya bayang ruang. Daya bayang ruang ini sangat dibutuhkan apabila seorang anak ingin menjadi arsitek. Bagaimana si anak ini apakah mempunyai kemampuan daya bayang ruang yang baik sehingga dia bisa menjadi arsitek yang sukses, begitu ya. Itu perbedaan bakat umum dan bakat khusus. Kemudian kita maju pada minat ya. Minat adalah sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan ketika mereka bebas memilih. Jadi minat itu sesuatu yang orang tersebut senangi, ya. Dia punya motivasi untuk melakukan hal tersebut. Tanpa harus dipaksa, tanpa harus dibujuk, dia akan pilih kegiatan atau aktivitas tersebut. Itu yang dinamakan minat. Ada jenis-jenis minat ya. Yang pertama ada minat vokasional dan ada minat avokasional. Kalau minat vokasional itu adalah minat yang berkaitan dengan bidang-bidang pekerjaan. Ya, dia sudah lebih kepada profesionalitas gitu ya, bidang keilmuan ya, atau minat kepada hal-hal yang komersial, minat yang berhubungan dengan kegiatan fisik atau kegiatan di lapangan, di luar ruangan. Sudah lebih kepada keilmuan. Ada minat yang avokasional, ya, minat untuk melakukan aktivitas sesuai hobi, hanya untuk hobi gitu ya, untuk dia hiburan ya, seperti misalnya traveling atau soccer juga bisa, di mana ia senang untuk melakukan hal tersebut atau aktivitas tersebut. Nah, sekarang kita lanjut kepada tes bakat dan tes minat. Yang pertama, tes bakat. Tes bakat itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan potensial individu dalam melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Dari hasil tes ini, pada saat pengukuran dilakukan, maka dapat diramalkan sukses atau tidaknya individu tersebut melakukan aktivitas-aktivitas tertentu di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya tes bakat, kita bisa tahu ya, si anak tersebut punya bakat nggak di aktivitas tersebut, di kegiatan tersebut, ya, di hal tersebut. Dan dapat diramalkan. Ya, dari hasil tes kita bisa meramalkan atau memprediksi gitu ya, apakah si anak tersebut dapat sukses apabila dia menekuni atau memilih kegiatan tersebut. Ada macam-macam tes bakat. Ada banyak ya, ada banyak macam tes bakat. Tapi di sini saya ambil 3 ya, saya ambil 3 contoh. Yang pertama ada IST. Ini cukup populer. Ini tes yang cukup populer dan cukup banyak digunakan oleh psikolog ya, psikolog-psikolog di sekolah atau di pendidikan ya. IST itu kepanjangan dari Intelligence Structure Test. Jadi tes IST ini dapat menampilkan kemampuan khusus seseorang yang merupakan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sesuai dengan perkembangan fungsi intelektualnya. Jadi kalau di tes IST ini ada 9 komponen yang dinilai atau diperiksa gitu ya. Yang pertama, subtes yang pertama adalah SE.
SE ini untuk mengukur pembentukan keputusan atau common sense dari anak tersebut. Ada juga subtes WA, jadi diukur kemampuan bahasanya, kemampuan memahami pengertian bahasanya seperti apa. Ada subtes AN, jadi yang dilihat adalah fleksibilitas dalam berpikir. Apakah kemampuan berpikirnya cukup fleksibel atau cenderung kaku, begitu ya. Kemudian ada subtes GE. Di sini kita akan melihat kemampuan anak untuk menyatakan pengertian dalam bentuk verbal. Ya. Kemudian ada subtes RA, kemampuan berpikir praktis dalam berhitung. Ada ZR, kemampuan berpikir teoritis dengan hitungan, kelincahan dalam berpikir. Kemudian ada FA, kemampuan berpikir konkret menyeluruh atau sintesa analisa. Kemudian ada subtes WU, kemampuan daya bayang ruang, dan yang terakhir subtes ME, ya, daya ingat. Jadi kita bisa lihat misalnya anak tersebut ingin menjadi dokter. Nah, biasanya kita akan melihat beberapa subtes inti. Apabila dia ingin menjadi dokter, oh berarti ada subtes-subtes yang harus tinggi gitu ya, atau paling tidak di atas rata-rata. Sehingga nanti pada saat dia menjalani fakultas kedokteran, dia mampu menjalaninya dengan baik. Ya, atau dia ingin menjadi sastrawan gitu ya, atau menjadi diplomat. Nah, ada subtes-subtes yang kita akan lihat. Kita akan perhatikan kalau diplomat itu kan harus berbicara gitu ya, harus berbahasa. Jadi kita akan lihat bagaimana nih kemampuan bahasanya, bagaimana kemampuan dia dalam memahami dan juga mengutarakan gitu ya. Kita akan lihat. Kalau misalnya anak itu pengen jadi arsitek gitu ya, ingin mengambil jurusan arsitektur, maka kita akan lihat daya bayang ruangnya seperti apa, kemampuannya. Berarti kan subtes WU gitu ya. Kemudian kalau arsitek juga hitungannya harus bagus gitu kan. Kita akan lihat kemampuannya dalam berhitung gitu ya, kemampuan berpikir teoritis dengan hitungannya seperti apa. Nah, jadi ada subtes-subtes yang akan kita lihat dan kita akan bandingkan dengan jurusan yang akan dia pilih, gitu ya. Apakah dia punya kapasitas atau potensi di situ, gitu ya. Ini tes IST. Kemudian ada tes Pauli, ya. Ini juga tes yang cukup populer ya dan sering digunakan. Jadi kalau di tes Pauli ini terdiri dari deretan angka-angka ya, antara 0 sampai 9 yang ditata memanjang penuh satu halaman bolak-balik. Kemudian nanti si tesnya diminta untuk menjumlahkan dua angka yang berdekatan. Tes ini digunakan untuk mengukur beberapa elemen seperti produktivitas kerja, keuletan kerja, konsistensi, daya tahan gitu ya, sikap terhadap tekanan, ketelitian, kecepatan, kemudian mengendalikan emosi, sikap kerja, dan kemampuan menyesuaikan diri. Jadi dilihat juga apakah kalau misalnya anak tersebut memilih salah satu jurusan yang wah butuh ketelitian, nah kita akan lihat dia cukup teliti nggak nih, gitu ya. Atau mungkin memilih jurusan yang butuh kecepatan. Nah, kita lihat nih anak ini cukup cepat nggak, cukup teliti nggak, sikap kerjanya seperti apa. Jadi kita akan lihat gitu ya, seperti apa karakter atau gambaran dari si anak tersebut. Kecocokannya bagaimana dengan jurusan yang dia pilih atau yang dia tuju. Itu. Kemudian ada tes bakat yang ketiga, ada kreativitas figural. Ya, jadi di tes ini terdiri dari lingkaran-lingkaran, ya. Kemudian nanti si testi diminta membuat gambar sebanyak mungkin. Gambarnya dibuat dari lingkaran-lingkaran yang ada di lembar jawaban, gitu ya. Nah, aspek yang diukur itu apa? Aspeknya adalah kemampuan memberikan ide atau gagasan dengan cepat, kemampuan memberi variasi ide, gitu ya, kemampuan memunculkan ide. Jadi lebih kepada kreativitasnya. Jadi memang ada banyak tes bakat. Biasanya nanti psikolog itu akan pilih
tes bakat mana nih yang cocok buat diberikan kepada si anak tersebut. Saya punya keponakan, dia waktu itu mau masuk desain ya, desain grafis di salah satu universitas di Surabaya. Dan salah satu tes yang diberikan adalah tes menggambar. Ya, jadi mungkin butuh dilihat gitu ya kreativitasnya. Jadi memang akan berbeda-beda ya. Mungkin nanti ada mungkin cerita teman yang oh aku tes bakat, tes minat harus menggambar. Nah, mungkin ada sisi-sisi kreativitas yang ingin dilihat gitu ya oleh si testernya. Oh, waktu itu aku berhitung gitu ya, menghitung. Mungkin ya itu ingin dilihat ketelitiannya, ingin dilihat kecepatannya, begitu ya. Atau juga ada tes-tes lain begitu. Nanti memang ada berbagai macam, gitu ya. Ada berbagai macam jenis tes-tes bakat. Disesuaikan dengan jurusan yang akan dipilih atau disesuaikan dengan komponen apa yang ingin dicari, gitu ya, dari si anak tersebut. Itu dia tes bakat. Sekarang kita bahas yang mengenai tes minat ya. Tes minat adalah tes yang mengukur kecenderungan atau minat individu terhadap bidang studi atau jurusan tertentu. Kenapa sih minat harus dites juga gitu ya? Karena minat itu cukup berpengaruh ya. Kalau kita tidak berminat kepada sesuatu hal, pasti itu akan mempengaruhi kita untuk males untuk belajar gitu ya. Kalau anak sudah tidak punya minat, pasti dia akan tidak berminat juga untuk belajar atau tidak berminat juga untuk menyelidiki bidang tersebut. Oleh sebab itu, seorang anak kalau memilih jurusan tidak hanya bakat yang kita tes, tapi juga minat gitu ya. Karena kalau misalnya sudah berminat, mau itu suatu hal yang sulit, mau itu suatu hal yang menantang, tapi kalau sudah punya minat akan dijalani gitu kan. Tapi beda halnya kalau tidak berminat gitu ya. Mungkin itu gampang gitu ya, tapi minat saya bukan di situ. Pada akhirnya ditinggalkan gitu ya. Itu alasan kenapa tes bakat perlu dibarengi dengan tes minat. Nah, macam-macam tes minat. Yang pertama ada tes KUDER gitu ya. Ada KGIS, KUDER General Interest Survey, itu lebih kepada mengukur minat anak ya, usia 6 sampai 12 tahun. Jadi yang dilihat adalah berdasarkan 10 bidang minat. Ada outdoor, pekerjaan yang di luar ruangan gitu ya, mechanical, pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal mekanik, computation, pekerjaan yang berhubungan dengan angka, scientific, pekerjaan yang berhubungan dengan science atau ilmu, kemudian persuasif, pekerjaan yang berhubungan dengan mempengaruhi orang, gitu ya, mempersuasi orang, ya, artistik, pekerjaan yang berhubungan dengan seni, literary, pekerjaan yang berhubungan dengan sastra atau tulisan-tulisan, musical, pekerjaan yang berhubungan dengan musik, social service, pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan sosial. Dan ada clerical, ya, pekerjaan yang berhubungan dengan kecepatan, ya, ketelitian. Nah, ini untuk anak yang usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian ada yang KOIS, ya, KUDER Occupational Interest Survey. Untuk yang usia dewasa, ya, biasanya 15 tahun ke atas atau 12 tahun ke atas, terdiri atas 10 bidang pekerjaan, ya, sama dengan KGIS, ya, begitu, ya. Kemudian yang kedua ada RMIB, ya, Rothwell Miller Interest Blank. RMIB ini disusun dengan tujuan mengukur minat berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Kategori pekerjaan yang disajikan itu ada outdoor, ya, pekerjaan yang di luar ruangan, ya, itu misalnya seperti supir atau pilot gitu ya, atau petani, peternak gitu ya, yang di luar ruangan. Atau mechanical, itu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, dengan mekanis, seperti misalnya montir, engineer,
engineering gitu ya, semua yang berhubungan dengan mesin. Atau computational, itu yang berhubungan dengan angka, misalnya auditor, akuntan, kasir gitu ya, bankir, computational. Atau scientific, itu bidang pekerjaan yang berhubungan dengan ilmiah atau ilmuwan ya, misalnya ahli antropologi, ahli biologis, kemudian matematika gitu ya, ahli matematika, psikolog juga masuk ke sini, yang meneliti, yang menganalisa itu masuk ke scientific. Kemudian bidang pekerjaan yang personal contact, ya pekerjaan yang banyak kontak dengan orang. Ya misalnya seperti PR, ya public relation, marketing atau HR ya, yang banyak berhubungan dengan manusia. Kemudian estetik, pekerjaan yang berhubungan dengan seni ya, bersifat estetik ya, seperti artis, seniman, pelukis, aktor, itu estetik. Dan juga ada bidang pekerjaan literary, bidang pekerjaan yang berhubungan dengan tulisan, dengan sastra, dengan bahasa, seperti misalnya penulis, ya, pengarang, wartawan, jurnalis, ya itu literary, librarian, gitu ya, itu literary. Kemudian musical, pekerjaan yang berhubungan dengan musik, ya jelas banget ya kalau ini ya, pemain musik ya, musisi, penyanyi, pencipta lagu, gitu ya, semua yang berhubungan dengan musik. Ada juga bidang pekerjaan yang social service, pelayanan sosial ya, jadi lebih banyak kepada membantu, melayani masyarakat, misalnya guru, kemudian rohaniwan gitu ya, pendeta atau ustadz, atau juga volunteer pekerja sosial, itu masuk ke social service. Ada juga bidang pekerjaan clerical. Clerical di sini bidang pekerjaan yang berhubungan dengan kecepatan, ketepatan yang rutin ya. Misalnya seperti sekretaris, administrator, kemudian yang berhubungan dengan administrasi gitu ya. Kemudian praktikal, berhubungan dengan hal-hal praktis. Hal-hal yang misalnya hal-hal praktis yang menerapkan gitu ya. Misalnya seperti ahli mebel ya, ahli furniture ya, tukang kayu, itu masuk ke praktikal. Dan yang terakhir bidang pekerjaan medical, bidang pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan medis gitu ya, seperti tenaga kesehatan, farmasi, kedokteran ya, ahli gizi, itu semua di bidang pekerjaan medical. Nah, nanti si anak diminta untuk memberi nomor urut ya dari 1 sampai 12, dimulai dari pekerjaan mana yang paling dia sukai untuk dilakukan. Jadi ada banyak soalnya, ada banyak, kemudian nanti tinggal mengurutkan mana yang paling dia suka, mana yang paling dia tidak suka. Itu RMID. Kemudian ada, nah ini yang cukup populer ya, dan banyak digunakan oleh konselor sekolah, oleh psikolog ya, self-directed search ya, oleh Holland ya, tes Holland. Jadi Holland ini mengukur minat seseorang berdasar pada 6 tipe kepribadian. Tiap-tiap tipe kepribadian memiliki corak yang khas dalam cara penyelesaian sebuah tugas. Corak tersebut mempengaruhi minat individu dalam menyelesaikan tugas tertentu. Jadi si Bapak Holland ini membuat ada 6 tipe kepribadian. Nah, nanti dari tipe kepribadian ini diketahui ya minatnya ke arah yang mana. Yang pertama itu ada tipe realistik. Jadi tipe realistik ini adalah tipe pekerjaan yang berorientasinya kepada penerapan. Ya, sebenarnya agak mirip-mirip ya dengan tes-tes yang sebelumnya ya. Penerapan itu lebih kepada ya penerapan dalam bidang teknik, bidang mesin ya, seperti misalnya kalau tadi kan mekanik,
ya, kemudian montir, itu bagian realistik. Ada juga tipe investigatif. Investigatif di sini di dalam pekerjaan yang science oriented ya, meneliti, menyelidiki. Nah, itu seperti ahli-ahli kimia, ahli biologi, ahli matematika, ilmuwan. Nah, itu investigatif. Kemudian ada yang ketiga tipe artistik. Pekerjaan yang berhubungan dengan art, dengan seni, ya, mengekspresikan diri. Dia cenderung lebih kepada mengekspresikan diri, ya, tidak suka dibatasi, tidak disuka diatur, ya, lebih kepada merealisasikan diri gitu ya. Itu adalah tipe artistik. Contohnya ya seniman ya, contohnya musisi atau juga pelukis, ya itu semua yang berhubungan dengan artistik. Kemudian ada tipe sosial. Tipe sosial adalah yang banyak berhubungan dengan orang lain, dengan manusia. Dia sangat suka apabila berhubungan dengan orang lain, ya, berbicara, mempengaruhi orang, itu masuk kepada tipe sosial. Contohnya ya seperti PR, ya, public relation, marketing, kemudian manajer atau juga psikolog, ya, konselor, itu masuk kepada tipe sosial. Dan ada juga yang kelima tipe enterprising. Kalau tipe enterprising ini lebih kepada business oriented, ya. Dia sangat suka mempengaruhi orang, ya. Contohnya paling jelas pastinya entrepreneur, ya, atau juga marketing, atau juga sales, ya. Jadi banyak mempengaruhi orang, ya. Kemudian yang terakhir tipe konvensional. Jadi kalau tipe konvensional ini suka dengan keteraturan, suka dengan hal-hal yang sudah jelas, ya, jelas SOP-nya, jelas job desk-nya, kemudian rutin pekerjaannya seperti itu, ya, teratur. Itu tipe konvensional. Contohnya seperti administrator, ya, atau juga auditor, akuntan, itu masuk kepada tipe konvensional. Oke, nah itu tadi contoh-contoh tes minat, tes bakat. Nah, untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh, beberapa tes juga diberikan kepada siswa. Jadi biasanya tidak hanya tes bakat dan tes minat yang diberikannya, tapi juga dilakukan wawancara, dilakukan juga tes potensi kecerdasannya. Jadi didapatkan IQ-nya si anak. Kemudian ada juga tes kepribadian. Jadi kita tahu ya kepribadian anak itu seperti apa. Kemudian juga ada tes gaya belajar. Apakah gaya belajarnya auditori, visual, atau kinestetik. Nah, itu bisa melengkapi data, ya, informasi. Nah, baru habis itu tes peminatan diberikan. Jadi biasanya supaya hasilnya menyeluruh, tes-tes ini dan juga wawancara itu diberikan kepada si anak supaya hasilnya lebih menyeluruh, lebih lengkap begitu ya, sehingga informasi yang didapatkan lebih detail, ya, dan lebih tepat sasaran. Oke, sekarang fungsi, ya, fungsi tes bakat dan minat. Yang pertama fungsinya itu yang pasti bisa mendeskripsikan, menggambarkan kemampuan potensi yang dimiliki si anak, ya. Kemudian mendukung pengembangan kemampuan istimewa atau potensi dari si anak tersebut. Jadi si anak bisa mendapatkan, ya, potensi yang dia miliki apa saja, bakatnya apa, minatnya apa. Jadi dari situ kita bisa prediksi, ya. Kita bisa bantu prediksi tingkat sukses akademis atau pekerjaan yang bisa diantisipasi individu. Karena seringkali yang namanya remaja, biasanya dia kan belum tahu, ya, minatnya apa sih, gitu kan. Tujuan hidupnya apa sih, gitu kan. Misalnya, aku pengen jadi dokter, tapi ternyata kemampuan dia untuk menganalisa kurang gitu ya.
detailing atau ketelitiannya kurang gitu ya. Pelajaran biologinya, aduh ternyata pelajaran biologinya juga kurang. Kenapa pengen jadi dokter? Ya karena seneng aja gitu ya. Kalau ngelihat dokter di rumah sakit tuh keren. Padahal dia tidak punya potensi gitu ya. Kalau dipaksakan, ya bisa jadi mogok di tengah jalan gitu kan. Jadi kita bisa bantu prediksi. Kalau misalnya ngambil fakultas kedokteran, bisa sukses atau tidak, dia bisa lulus dengan memuaskan atau tidak. Nah, fungsi yang ketiga, menemukan diri sendiri. Jadi kita bisa bantu si siswa sehingga diharapkan siswa punya insight ya terhadap dirinya. Oh, ternyata saya lemah. Saya lemah di fakultas kedokteran, tapi ternyata saya bagus dalam mempengaruhi orang, dalam membangun relasi, dalam mempersuasi. Oh, ternyata saya bagus pada bidang, misalnya bidang entrepreneur, bidang bisnis. Nah, jadi kita bisa mengarahkan si anak. Kalau si anak udah tahu, kenal dirinya, dapat insight, ya semoga dia bisa lebih memilih pilihan yang lebih tepat untuk dia. Manfaatnya apa? Manfaat dari tes bakat minat yang pertama lebih mengenal diri sendiri ya. Kemudian membantu menentukan pengambilan jurusan yang tepat sesuai dengan potensinya dia. Mencegah siswa kesulitan belajar. Itu tadi ya, karena ikut-ikutan, karena ngambil jurusan yang populer, ternyata dia tidak sesuai dengan potensinya, kemungkinan dia bisa mengalami kesulitan ya di tengah jalan. Tapi kalau kita sudah tahu, itu bisa dicegah gitu ya. Kemudian memahami cara mengembangkan bakat dan potensi. Misalnya bakatnya dia di seni. Ada salah satu anak yang saya pernah tes, dia rendah di matematika, tapi dia sangat bagus di seni. Bahkan dia kalau menggambar itu out of the box gitu ya, gambar-gambarnya dia sangat bagus di seni. Jadi yang saya sarankan adalah kasih les-les seni gitu ya, les menggambar. Anaknya desain grafis gitu ya, ambil les desain grafis karena itu sesuai dengan bakat dan potensinya ya. Jadi matematikanya ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau matematikanya nggak bagus-bagus amat, it's okay ya. Karena kan tiap anak punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Jadi nggak perlu di-push di bidang yang dia nggak minati atau yang dia nggak bagus di situ. Tapi kita push dia untuk bisa mengembangkan apa yang memang menjadi bakat dan potensinya. Dan si anaknya ini bukan hanya seninya yang bagus ternyata ya, bukan hanya seninya yang kuat. Dia juga punya jiwa entrepreneur ya. Jadi dia pernah bilang ke maminya, "Mami, ini bisa loh kita bikin jadi sebuah kemasan, terus nanti aku yang bikin modelnya." Dia bilang gitu. "Nanti kita jual di Shopee," dia bilang gitu. Terus waktu saya diceritain gitu sama mamanya, wah keren tuh Mam ya. Dia udah punya jiwa entrepreneur gitu, bisa dilanjutin gitu ya di bidang seni, dan entrepreneurnya itu bisa dilengkapi di situ gitu. Nah itu sangat-sangat baik sekali ya untuk kita bisa tahu bakat dan potensi sehingga bisa kita arahkan dia mengembangkan bakat dan potensi yang sesuai dengan karakternya dia. Kemudian untuk guru, manfaatnya adalah untuk memudahkan membimbing siswa dalam memperoleh hasil belajar yang optimal ya. Kita jadi guru ya mungkin lebih tepatnya konselor gitu ya. Konselor sekolah bisa lebih memberi saran, les-les atau ekstrakurikuler apa yang lebih tepat misalnya ya, atau bisa juga memberikan bimbingan nanti jurusan apa yang lebih tepat. Nah, itu bisa membantu konselor sekolah atau guru BK juga ya melalui hasil tes bakat dan minat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil tes. Nah, tadi Pak Christian ceritakan di depannya seringkali kok hasil tesnya tidak sesuai
dengan karakter anak ya gitu ya. Kenapa? Kok beda? Ada apa? Ternyata banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil tes. Yang pertama itu karakteristik rangsang tes. Karakteristik si tes itu sendiri. Bagaimana si isi tes ini? Bagaimana formatnya? Validkah? Reliabelkah? Gitu ya. Sesuai nggak dengan perkembangan budaya dan teknologi? Itu juga perlu diperhatikan. Apalagi banyak sekarang tes-tes di internet ya, banyak banget. Nah, itu belum tentu valid, itu belum tentu reliable gitu ya. Belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Karena itu tadi ada banyak jenis tes bakat dan minat. Dan psikolog sendiri itu harus pilih mana yang tepat untuk diberikan kepada si anak itu. Biasanya psikolog tuh akan wawancara dulu mau kemana, eh, eh, sekarang lagi sekolah di mana, pelajaran apa yang disukai. Nah, dari hasil wawancara biasanya kita pilih nih mana tes yang tepat karena isi tesnya, format tesnya, apakah tesnya up to date gitu ya, karena kan tes itu ada juga ya tes-tes yang lama-lama yang dari tahun 19 sekian masih digunakan itu ada aja gitu loh. Jadi pemilihan tes itu sendiri sangat mempengaruhi hasil tes ya. Apalagi banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan baru ya yang muncul karena perkembangan budaya dan teknologi. Nah, apakah si tes tersebut mengcover perkembangan budaya dan teknologi yang sudah berjalan sekarang ya. Banyak kampus-kampus yang saat ini saya lihat sudah mengadaptasi ya. Jadi dari tes yang udah ada kemudian dikembangkan, diadaptasikan dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi itu juga karakteristik rangsang tes itu sangat mempengaruhi hasil tes ya. Kemudian karakteristik situasi tes. Bagaimana metode pelaksanaannya? Apakah metode pelaksanaannya sudah sesuai gitu ya dengan kode etik? Nah, bagaimana konteks interpersonal pengaruh si tester? Waktu menjelaskan instruksi jelas tidak begitu ya? Ditangkapkah oleh si siswa sehingga siswa mengerjakan tes sesuai dengan instruksinya gitu ya? Si testernya jutek enggak gitu ya, atau mukanya jebelin misalnya, itu juga bisa mempengaruhi. Gangguan lingkungan fisik, bagaimana pencahayaan, misalnya ribut atau enggak gitu ya. Aduh, misalnya berisik sehingga anaknya tidak bisa konsen, isinya asal-asalan, itu juga bisa mempengaruhi. Tesnya bagaimana? Klasikal atau individual? Kalau klasikal itu kan lebih rame-rame gitu ya, lebih misalnya 30-an, 20-an langsung brek sekali tes, atau individual. Itu bisa jadi mempengaruhi ya. Kalau klasikal itu waktunya biasanya lebih ketat ya. Jadi yang berpikirnya cenderung lambat itu biasanya bisa terburu-buru, tapi kalau individual biasanya itu bisa lebih fleksibel disesuaikan dengan si individu ya untuk beberapa tes ya. Jadi itu juga akan mempengaruhi. Dan kemudian bagaimana pencatatan datanya? Apakah pencatatannya sudah tepat? Karena bisa jadi ada juga human error ya, pencatatan data mungkin ada kekeliruan itu dan itu bisa mempengaruhi hasil tes. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah karakteristik individu ya. Tujuan pemeriksaan misalnya pasti akan ada faktor psikologis yang berbeda ya. Misalnya tujuan pemeriksaannya anaknya memang benar-benar pengen tahu bakat minatnya dia. Dia akan sungguh-sungguh saat mengerjakan tes. Berbeda dengan misalnya dipaksa sama orang tua gitu ya. Jadi anaknya udahlah asal aja gitu ya, pilihnya yang sebelah kiri semuanya atau sebelah kanan semuanya. Pada akhirnya ya jelas ya itu jadi tidak sesuai dengan apa yang memang ada pada si anak itu.
Kemudian gaya berespon. Gaya berespon si anak juga bisa. Saya pernah dapat klien yang sangat berhati-hati saat menjawab ya. Jadi dia dipikir benar-benar, padahal kan spontan aja gitu. Jadi ada juga yang hati-hati. Kalau saya pilih ini takutnya salah. Kalau saya ini kayaknya salah. Akhirnya dia mikirinnya salah atau benar, padahal kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya kan? Yang penting sesuai enggak sama diri si anak itu. Tapi ya kadang-kadang ada yang terlalu dipikirin gitu. Pada akhirnya bukan sesuai dengan dirinya, tapi sesuai dengan apa ya, norma sosial gitu ya. Pada akhirnya tidak menggambarkan si anak. Atau juga kondisi fisik, misalnya si anaknya tidurnya kemalaman, jadi ngantuk, jadi malas mikir ya, asal jawab, itu juga bisa berpengaruh. Keadaan emosi, ya, misalnya waktu mau berangkat tes, habis dimarahin orang tua, wah jadi kesel, atau jadi lagi nggak mood, nah itu juga bisa mempengaruhi hasil tes, ya. Jadi faktor-faktor ini sangat mempengaruhi hasil tes. Oleh sebab itu, penggunaan hasil tes bakat dan minat ini tidak bersifat pasti, ya, dan berfungsi sebagai panduan, bukan jawaban yang pasti, ya. Memang melalui hasil tes bakat ini kita bisa mengetahui keterampilan, bakat, dan minat seseorang. Tapi jangan dijadikan satu-satunya alat begitu ya untuk memilih jurusan. Jadikan ini sebagai panduan ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil tes, penting untuk mengetahui bagaimana menginterpretasikan dan menggunakannya. Saran saya untuk bisa menggunakan hasil tes bakat ini dengan maksimal, yang pertama, pahami hasil tes. Ya, jadi dipahami benar-benar. Oleh sebab itu butuh konsultasi ya, konsultasi dengan psikolog, konsultasi dengan guru BK untuk benar-benar paham hasil tesnya. Jadi nggak mempersepsi sendiri gitu ya, nggak mengasumsi sendiri hasil tesnya. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Dari hasil tes kan kita jadi tahu ya, oh kelemahan saya di sini, kelebihan saya di sini. Kemudian sesudah tahu kelemahan, sesudah tahu kelebihan, tetapkan tujuan karirnya. Kalau dari video tadi ya, video si Raisa itu kan dia sudah tahu ya tujuannya dia pingin mengedukasi masyarakat, mengubah cara berpikir masyarakat melalui film, melalui tayangan-tayangan di televisi. Nah, tetapkan tujuan karir. Nah, biasanya anak remaja itu susah, belum tahu tentang tujuan karirnya. Oleh sebab itu, saya sarankan konsultasi ya, ngobrol sama orang tua, sama konselor, sama guru BK, sama psikolog untuk bisa menetapkan tujuan karir. Setelah tahu tujuan karir, maka buat rencana. Ya, kalau si Raisa tadi kan dia dia merencanakan untuk mengambil jurusan sinematografi. Kemudian ambil tindakan. Tindakannya apa? Ya tindakannya mendaftar ya, mendaftar ke jurusan sinematografi. Begitu. Nah, biasanya saya menggunakan lingkaran ini ya, lingkaran untuk bisa menggunakan hasil tes dengan lebih maksimal. Yang pertama adalah tentukan tujuan. Itu tadi ya. Tujuan saya berkarir itu untuk apa? Itu yang perlu diketahui, ditetapkan dari awal. Misalnya tujuannya untuk membantu masyarakat. Wow, mungkin dia orang yang punya bakat di sosial ya, tipe sosial mungkin. Atau dia tujuannya, oh saya pingin punya bisnis atau meneruskan bisnis keluarga misalnya. Gak apa-apa ya, itu tujuannya. Tentukan tujuan. Kemudian atau juga ada anak yang punya tujuan ingin duduk di pemerintahan untuk mengubah undang-undang pendidikan. Ada juga ya teman saya seperti itu.
itu ditulis aja tujuannya ya. Dituliskan, diurutkan sehingga kita bisa tahu tujuan si anak dalam berkarir. Kemudian peristiwa membanggakan. Nah, diingat-ingat nih, semasa hidup si anak ada peristiwa-peristiwa membanggakan enggak? Nah, peristiwa membanggakannya misalnya apa? Oh, juara pidato misalnya. Juara waktu itu ada lomba jualan misalnya kan biasa di kelas entrepreneur biasanya kan ada jualan seperti itu, merancang rencana bisnis. Oh, ternyata dia dapat ini juara 3 misalnya. Ya, nggak apa-apa ya, itu dituliskan. Atau pernah debat antar sekolah, atau mungkin di sekolahnya dia membantu temannya saat temannya sakit. Nah, itu juga peristiwa membanggakan ya. Bagaimana dia bisa membantu temannya. Itu juga termasuk hal-hal yang membanggakan. Nah, itu dituliskan, diurutkan. Supaya kita bisa tahu, oh kemana nih arah si tipe kepribadian si anak ya. Kemudian kelebihan-kelebihannya apa? Dia punya kelebihan-kelebihan. Misalnya berbicara di depan umum kah? Atau dia punya bakat seni kah ya. Dia bisa memainkan musik kah, atau dia punya suara yang bagus, bernyanyi seperti itu. Tuliskan kelebihan-kelebihan si anak. Atau dia bisa mudah bergaul seperti itu, gitu ya. Kita lihat kelebihan si anak. Kegiatan yang disukainya apa? Kegiatan yang disukai yang nggak perlu disuruh-suruh gitu ya, tapi dia langsung jalanin misalnya. Ada salah satu murid yang dia seneng banget ikut kegiatan kerohanian. Nah, kalau misalnya ada ibadah, itu anak tuh duluan tuh masuk ke ruang ibadah, duduk paling depan. Nah, itu apa ya? Itu ditulis aja, dicatat ya. Itu akan menjadi clue tambahan juga. Nah, kan kegiatan apa yang dia sukai ya? Kegiatan sains kah, bahasa Inggris kah, gitu ya, atau berenang misalnya kita catat, kita tuliskan. Jurusan yang dia minati apa? Misalnya, oh, dia minatnya ini, meskipun mungkin masih bingung gitu ya, nggak apa-apa, dicatat aja, ditulis aja. Kenapa minat jurusannya ke situ? Ya. Kemudian kegiatan untuk dicoba apa? Nah, setelah itu kamu mau coba kegiatan apa? Ya, kasih kesempatan si anak untuk eksplorasi. Misalnya, aku senang kalau misalnya bantuin orang gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada 17-an gitu ya, ada kepanitiaan, coba deh kamu bantu-bantu jadi panitia, bantu-bantu untuk cari dana misalnya. Nah, kita bahas kegiatan apa yang bisa dicoba sama anak untuk bisa anak lebih mengenal dirinya, ya. Kemudian ikut tes psikologi, tes bakat, tes minat, karena itu kan bisa menjadi panduan ya untuk menambah informasi tentang si anak ya, potensi si anak. Dan akhirnya tentukan jurusan potensial ya, jurusan yang potensial yang kira-kira masa depannya bagus ke depan. Nah, jurusan yang potensial itu juga berkaitan dengan keuangan ya, keuangan orang tua. Apakah sanggup? Kalau misalnya nggak sanggup, apakah ada beasiswa? Nah, itu juga kita bisa bicarakan dengan si anak. Nah, ini ya, 1 sampai 8 poin ini bisa menjadi panduan ya, bisa menjadi panduan yang pada akhirnya bisa menolong anak memilih jurusan yang tepat. Oke, itu dari saya, Bapak Ibu. Saya serahkan selanjutnya kepada Pak Christian. Ya, terima kasih Ibu Deborah. Ya, di sini ada 3 pertanyaan yang cukup menarik. Tapi tadi saya sempat ikut tes tuh waktu SMA ya. Terus instrukturnya bilang ya nggak usah terlalu dipikirin, langsung aja pilih. Mungkin karena dia ngelihat banyak yang terlalu overthinking pada saat karena nggak ada benar dan salah mungkin ya, betul ya Kak ya? Maksudnya itu kan bukan buat kalau milih salah kemudian nilainya jelek kan, jadi kan nggak ada yang benar dan salah ya sudah gitu. Iya, itu diingetin dulu waktu itu.
Oke, ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ini dari Kak Trijun tadi, sudah live, tapi nanti kita akan berikan jawaban dan juga rekamannya ya. Ya, pertanyaannya tadi sudah sempat diulas sih, tapi mungkin perlu juga diulas lebih dalam. Seberapa efektif tes minat bakat ada yang online, jadi banyak yang lewat online, atau ada juga yang pakai aplikasi ya, dan biasanya tuh langsung dia memberikan suggestion jurusannya apa. Walau betul yang saya perhatiin sih jurusannya jadi yang konvensional, karena jurusan yang baru-baru belum masuk ya, karena kan jurusan nambah terus nih tiap tahun ya. Jadi itu, seberapa efektifkah, atau misalnya langsung tes langsung oleh ahli disertai pemaparan hasil secara langsung setelah tes dilakukan. Jadi online, kemudian lewat aplikasi juga, atau misalkan konvensional misalnya dari sekolah. Biasanya sekolah tuh ngetes anak kelas 10 dan 11 ya, untuk menentukan pelajaran. Nah itu dulu mungkin Kak Deborah kalau bisa dijawab duluan. Oke, iya tadi sudah kita singgung ya di tengah pemaparan. Jadi memang banyak tes-tes di internet ya, tes online ya, nggak salah juga ya, nggak salah juga gitu ya. Em, saya bingung juga nih ngejelasin ini. Nggak salah juga sih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau coba ya silahkan ya, silahkan. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh, saya lebih sarankan Bapak Ibu datang ke psikolognya langsung, ngobrol gitu ya, tanya jawab dulu, karena pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan digali gitu ya, itu tadi. Dan saya juga sempat katakan bahwa tes bakat minat itu banyak macamnya gitu ya. Kalau hanya, kalau biasanya di online kan hanya tes bakat minat ya, nggak ada tes-tes yang lain ya, nggak ada wawancara, nggak ada gaya belajar segala macem gitu ya. Ya itu tadi, jadi informasinya terbatas. Informasinya terbatas. Kalau Bapak Ibu langsung datang ke psikolognya, ada wawancara, ada informasi-informasi tambahan yang diberikan, itu akan lebih efektif. Itu akan lebih komprehensif. Seperti itu. Gitu. Apakah efektif yang di online? Ya, oke juga gitu ya, baik juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau dapat yang lebih menyeluruh, yang lebih efektif, komprehensif, ya lebih baik tadi itu ya, disertai dengan wawancara, disertai dengan tes-tes lain yang bisa mendukung informasi. Seperti itu, Pak Christian. Iya, karena biasanya tuh kalau di sekolah kan tesnya massal tuh barengan, lalu mendapatkan dalam bentuk kertas diamplopin, ditulis rahasia tuh ya. Begitu dibaca kan harus ada yang menjawab itu. Nah biasanya sekolah nggak sediakan. Bisa juga langsung sih nanya ke guru BK ya. Tapi kalau mau yakin ya langsung datang ke Career Center kah kemana ya. Beberapa yang bisa meyakinkan itu. Karena kan dia parsial ya, itu hanya berdasarkan tes. Terus kondisi juga kan pada saat itu tadi kayak ada kondisi fisik lah, emosi ya. Dan juga pengaruh kanan kiri. Karena ternyata beda ya kalau tes sendiri dan juga barengan. Seperti itu. Jadi itu ya tentang tadi tes online ya. Nah kemudian yang kedua itu apakah ada, mungkin pernah ya, apakah Kak Deborah pernah menangani kemungkinan atau kasus di mana minatnya itu beda sama bakat gitu. Jadi minatnya kemana, tapi bakatnya nggak di situ ya. Jika terjadi, mana yang lebih baik dipilih? Apakah minatnya, apakah bakatnya, atau misalnya ada cara lain nih untuk bisa melihat minat dan bakat. Karena kalau saya lihat sih dari penjelasan ya, bakat itu dari alami, tapi minat kayaknya kan tergantung dia dapat apa ya tuh sepanjang hidupnya ya. Kalau dia pernah nemu apa ya dia akan minat ke situ. Tapi kayak gini lah, kayak kita bisa punya makanan kesukaan kan karena kita pernah makan itu. Tapi kalau kita sepanjang hidup kita nggak pernah makan itu, kita nggak pernah tahu gitu. Nah, menurutku sih. Tapi menurut Kak Deborah gimana? Pernah nggak menangani beda nih antara minat dan bakat? Ya. Em, Sejauh ini sih belum ya, sejauh ini. Tapi Cocok ya? kemungkinan itu terjadi bisa aja ya. Karena kita benar banget ya tadi Pak Christian bilang ya kan, kita suka sama satu makanan karena kita udah coba dulu gitu ya. Bisa jadi dia nggak tahu minatnya dia,
dia nggak tahu bakatnya dia yang sesungguhnya apa karena belum explore, Hmm. belum eksplorasi. Oleh sebab itu tes bakat minat ini disarankan untuk anak-anak yang 15 tahun ke atas usianya. Kalau 15 ya, 15 itu tahun ke bawah, itu saya lebih menyarankan kepada explore dulu aja anak-anaknya kepada berbagai macam aktivitas, betul. kepada berbagai macam kegiatan. Supaya anak itu tadi tahu minatnya di mana. Ya kan? Kalau misalnya ada kegiatan sosial, ayo libatkan anak dalam kegiatan sosial. Misalnya bertani, bercocok tanam, agrikultural, libatkan anak di sana. Misalnya ada perbengkelan, misalnya montir atau mechanical, Hmm. libatkan anak di sana. Supaya anak tahu, oh ternyata aku suka hal ini ya. Ternyata aku berminat di sini. Eksplorasi seluas-luasnya supaya anak bisa kenal. Oh ternyata minat saya di sini. Kalau misalnya, nah itu tadi, misalnya beda nih ya, tes bakat sama tes minatnya beda. Oleh sebab itu diperlukan wawancara. Nah, perlu dilakukan diskusi. Nah, itu yang tidak bisa diberikan oleh tes Tes. Iya. online. Nah, kan bingung deh akhirnya kan. Oleh sebab itu dibutuhkan konsultasi supaya kalau terjadi ternyata bakat saya di sini, kok saya nggak punya minat ya ke situ, bisa jadi kamu belum cobain, kamu belum explore di sana, gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Jadi lebih baik kalau Bapak Ibu punya anak gitu ya, atau punya murid yang masih 15 tahun ke bawah, eksplor segala macam kegiatan, segala macam bidang, supaya anak menemukan minatnya dia di mana. Iya, 15 itu kan kelas 9 ya, jadi kelas 3 SMP. Jadi ya sudah explore saja. Dan kayaknya sih kurikulum Merdeka sudah memberikan, karena banyak project. Di project itu kan nggak cuman duduk terus belajar ya. Kalau project itu kan ada dengan kelompok, ada dia bikin sesuatu pakai tangannya. Mungkin orangnya lebih realistik ya. Jadi kan dia lebih suka yang bergerak kemudian merakit ya. Dan Iya. diperhatikan. Dan kayaknya sih saya sering bilang sama orang tua, kalau anaknya sudah melakukan suatu kegiatan ditanya interest nggak dia. Kadang kan ya sudah gitu ya. Pastiin sih dia seneng. Karena kadang cuma difasilitasi tapi nggak pernah ditanya. Jadi kan Iya. nggak tahu ya anaknya sebenarnya suka Benar. atau enggak. Atau Betul. cuma pengen nyenengin orang tuanya aja gitu. Karena pernah ada orang tua yang anaknya masih umur 8 tahun. 8. 8 tahun dia bilang, dia tanya ke 8. saya, Bu, di sini ada tes bakat minat? Ada. Anak saya mau ikut tes bakat minat. Anaknya umur berapa, Bu? 8 tahun. Oh, nggak usah, Bu. Nggak usah, suruh main aja Nanti dulu lah ya. aja, Bu, kata saya ya. Nanti aja, Bu. Explore aja dulu anaknya, kenali Iya, iya. dengan berbagai macam hal, sehingga nanti anaknya bisa lebih tahu ya, Lebih tahu. ya dia Iya. di. Iya, 8 tahun ya main aja lah, main ketemu orang baru, mungkin ikut orang tuanya kemana ya, jadi Ya. bisa diperhatikan gitu. Oke, 15 tahun ya, jadi nggak perlu buru-buru lah. Itu kan kelas 9. Di kelas 10 baru mungkin sudah bisa ketahuan ya. Oke, sekarang ini dari Ibu Naomi, ini guru BK nih. Saat ini anak-anak kelas 1 nih, artinya kelas 10 ya Kak. Ini adalah kurikulum merdeka. Biasanya di sekolah ini kurikulum merdeka itu dimulai di kelas 10 karena hanya sekolah-sekolah tertentu yang dimulai kelas 11. Nah, ini tuh jadi sekarang tuh udah nggak ada IPA IPS untuk kelas 10. Di kelas 11 mereka bisa milih pelajaran. Tapi memang tergantung dari sekolah. Ada sekolah yang bebas banget, artinya gurunya pas, ruangan ada. Tapi ada yang memang perumpun ya, seperti tadi yang sebelum Zoom ini saya ceritain. Nah, jadi kira-kira tes apa nih yang cocok supaya mereka tuh nggak milih nggak salah milih mata pelajaran. Karena nantinya juga menentukan saat memilih jurusan. Ya itu betul, walaupun tadi saya udah ngobrol sih sama Kak Deborah bahwa sekarang kami di universitas tuh tidak mentes mata pelajaran, tapi secara penalaran bahasa dan juga matematika dasar ya. Tapi tentang hal ini kira-kira tes apa yang cocok? Karena anak sekarang tuh lucu ya, kayak kita juga sama dulu ya. Suka pelajaran kan karena suka gurunya. Kalau gurunya berubah, kok jadi nggak susah gitu ya. Nah ini gimana Kak? Karena dinamis sekali nih di kelas 10 ya. Kalau saya tuh prefer Riasek ya, karena Riasek itu juga ada Riasek yang singkat,
Jadi saya pernah lihat ada soal riasek yang cuma belasan ya soalnya. Tapi ada soal riasek yang banyak. Hmm, Nah, ada sekolah yang cuma gunakan riasek yang singkat ya, cuma belasan. Dan menurut saya itu kurang kurang. kurang mengcover. Jadi yang saya gunakan itu riasek yang soalnya panjang. Dan saya juga pernah terlibat di SBM ITB dan di sana sudah lebih eh, detail. Jadi eh, angka-angka atau kombinasi hurufnya, karena kan riasek kan ada kombinasinya Iya ya ada di kombinasi. bikin Ya. tesnya kan, ASCK atau apa RIA RIA. gitu kan, Ya. ada kombinasinya kan. Nah, kalau yang saya pernah terlibat di SBM ITB itu sudah lebih kepada bisnis manajemen. Jadi Hmm, si kombinasi alfabetnya itu tuh sudah lebih lebih apa ya, lebih mengerucut ke bidang SBM, bidang bisnis manajemen gitu. Jadi Riasek itu cukup simple ya, dan sangat kalau kita mau explore dengan Riasek itu bisa banget. Tapi memang Riasek juga ada ternyata ya, saya juga baru tahu ya, ternyata ada macam-macamnya. Ada yang soalnya cuma dikit, ada iya soalnya yang banyak, ada soalnya yang memang ada lebih detail begitu. betul Jadi betul. memang ya harus explore juga ya psikolognya ya, Mm-mm. konselornya. Eh, Kemudian saya biasanya kombinasikan dengan tes IST itu, tes IST supaya kita tahu ya. Sebenarnya IST atau WISC, mhm. WISC ya, Dikombinasikan ya. dikombinasi. Ada juga yang lebih usia yang lebih dewasa kan kita bisa gunakan WAIS ya, WISE ya. Karena kita bisa tahu tuh potensinya dia kayak yang tadi kan. Dia Hmm, pengen masuk ke ya 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 ya. Ya. arsitektur, daya bayang ruangnya oke enggak, ya hitungannya oke enggak, gitu kan. Hmm, Dia mau masuk ke sastra misalnya, atau reporter, atau jurnalis, oke. Pemahaman bahasanya dia bagus enggak, gitu. Biasanya saya gunakan gitu, apa? Riasek, IST atau WISC atau WAIS, kemudian eh, tes kepribadian, ya. Cocok nggak? Misalnya orangnya lebih seneng di belakang meja, iya, gitu. nggak Nah, ketemu orang ya. nggak ketemu orang, tapi orang tuanya pengen dia eh, yang ini gitu ya, yang di luar lapangan misalnya. Nah, mendukung nggak nih karakternya dia dengan pilihan jurusannya. Nah, saya juga gunakan itu ya, tes kepribadian. Hmm, hmm, hmm. Itu Oke. sih, Bu Eh, Naomi. iya. Jadi kalau misalnya buat SMA tuh Kemdikbud kan sudah keluarkan panduan. Nah, di panduannya ini ada tes Riasek yang 42 Kak Deborah. Nah, ini yang 42 nih. Jadi kan kalau 42 bagi 6 kan 7 ya. Nah, ini kan dari panduannya Kemdikbud. Jadi ini adalah panduan Kemdikbud mengeluarkan, lalu ini biasanya tuh dipakai. Jadi ada yang 42 ini, nih ya, ini kayaknya yang online juga ada nih yang pakai ini. Sama ini dilingkari. Jadi dia tuh ada dilingkari nih, lalu dimalain ke bawah gitu. Oke. Ya. Nah, tapi di sininya memang jurusannya masih jurusan yang konvensional ya. Jadi Oke. jurusan yang baru tuh belum ada, Kak. Oke. Nah, inilah contoh. Ini mereka keluarkan panduan ini. Biasanya Hmm. ditambahin karena kan ada psikotes juga yang mengundang lembaga. Hmm. Biasanya kan sekolah pasti berpartner dengan lembaga. Lalu Hmm. beberapa guru BK melakukan ini juga. Habis itu dikombinasiin sama Hmm. ngobrol ya. Karena Hmm. ya Hmm. karena Hmm. tiap angkatan tuh bisa beda Kak. Karena yang minatnya banyaknya kemana, lalu gurunya ada atau enggak. Nanti tuh Hmm. dikombinasiin. Jadi ya Hmm. repotnya sih kalau di jadi sekolah ya. Ya. Oke, nah ini juga saya tadi mau nanya ya. Ini ada pertanyaan, seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap minat dan bakat? Apakah anaknya ini akan bisa berubah minat dengan bertambahnya usia? Nah, mungkin saya mau tambahin yang kedua Kak. Tadi kan kalau apakah tes buat yang profesional nih, kayak misalnya mereka yang masuk ke perusahaan tertentu, alat tesnya sama atau beda nih dengan yang minat bakat? Ataukah memang ada yang lain? Karena pertanyaannya juga relate ya.
apakah si lingkungannya ini justru bisa mengubah, ada pengaruh nggak terhadap minat dan bakat? Iya. Kalau bakat kan emang udah bawaan ya, bawaan dari lahir. Tapi memang kalau lingkungannya tidak membuat dia untuk mengasah bakatnya, akhirnya kan bakatnya nggak keasah Nggak juga kepake. ya, Oh. nggak kepake gitu. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi. Kemudian minatnya dia misalnya di agrikultural, tapi misalnya dia tinggalnya di daerah pantai gitu ya, yang lebih kepada eh, apa nelayan seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi, Hmm. ya sangat mempengaruhi. Lingkungan sangat mempengaruhi eh, bagaimana si anak bisa mengasah bakatnya dia dan mengenal minatnya dia. Ya, kalau si ibu dari si anak yang saya ceritakan itu, yang dia jago gambar gitu ya, akhirnya kan kita tahu dan ibunya juga memfasilitasi ya. Jadi si anaknya dilesin gambar. Hmm. Dilesin gambar, Iya. akhirnya anaknya makin jago tuh ngegambarnya. Dari yang ngegambar cuman yang biasa-biasa, akhirnya jadi 3 dimensi lah. Jadi dia tahu pewarnaan, degradasi yang seperti apa. Akhirnya Oh, iya, iya, iya. terasah gitu kan bakatnya. Gitu. Jadi sangat mempengaruhi, lingkungan sangat mempengaruhi. Hmm, hmm. Nah, Betul, betul. yang perlu diwanti adalah kadangkala orang tua kan udah lebih gimana ya? Udah jadi PNS aja Yang atau jadi jelas dokter gitu. aja gitu kan. Padahal nggak di situ gitu loh. Si anaknya kalau PNS kan lebih kepada konvensional ya, yang sudah teratur SOP udah Rutin. Ya. jelas gitu ya. Tapi mungkin ternyata anaknya bukan di situ gitu ya. Anaknya lebih ke tipe enterprising, pengen jadi pebisnis gitu ya atau marketing gitu ya. Ya akhirnya kan tidak terasah ya, Betul. udah diarahin sama si orang tuanya. Nah itu sayang banget ya. Jadi tidak maksimal si anak. Oke. Kemudian yang pertanyaan Pak Christian, Nah, ya, untuk tes orang dewasa tuh, maksudnya mereka ah, yang sudah masuk kerja, apakah memang alat tesnya berbeda? Karena biasanya tuh kan kalau masuk kerja ada tes lagi nih untuk biasanya menempatkan dia di mana sih, ya. Nah itu dari pengalaman Kalibora, apakah dia berbeda misalnya dengan yang milih jurusan? kalau setahu saya beda ya Pak ya. Oh beda. Oke. Mungkin kalau untuk tes IQ itu cenderung sama. Tapi biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah apa ya sudah lebih berkembang HR-nya gitu ya, itu biasanya mereka sudah mengembangkan sendiri tuh tesnya. Hmm, ya. Jadi diadaptasikan lagi dengan kebutuhan si perusahaan. Karena juga kan sudah banyak ya sekarang Iya, bocoran-bocoran ya di internet. supaya Kalau diterima. Bapak, iya, kalau Bapak Ibu searching, itu udah banyak banget ya soal-soalnya. Jadi ya sekarang udah banyak ya perusahaan yang akhirnya mengembangkan sendiri tes-tesnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu kan. Dan akhirnya mungkin tipenya Hmm. Oh iya, sama tapi pertanyaannya berbeda. bisa berbeda. Iya. Terus dibarengi juga kan dengan wawancara, Ya. lalu ada istilah wawancara dengan user, artinya mereka yang akan ya mempekerjakan si orang itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, iya menarik. Karena tadi yang soal lingkungan juga saya nemu sekolah juga berpengaruh ya. Karena kan ada sekolah yang akademik banget, ada sekolah yang Betul, non akademik banget, ada yang orientasinya lomba, ada yang betul. lombanya non akademik gitu. Benar. Benar. Dan itu jadinya tuh pergumulan buat mereka yang SMP nonton SMA-nya yang mana nih yang pas gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ya itu sih jadi yang menarik karena ada yang tadinya nggak suka ngomong tapi begitu masuk ke sekolah yang presentasinya banyak, Mm-mm. kerja kelompoknya banyak, eventnya banyak, itu bisa keluar Benar, benar. Ya, bakat yang tersembunyi. benar, benar. Jadi ada satu orang tua yang tanya sama saya, jadi anaknya ini tuh kecerdasan akademisnya nggak bagus-bagus banget ya, Hmm, biasa-biasa aja. hmm, Jadi dia nanya, Bu, saya rencana untuk masukin dia ke sekolah A. Nah, sekolah A ini tuh akademis. akademis banget ya, banget lah itu. Paper testnya banyak gitu kan. Saya bilang
waduh, Bu, ini bisa keteteran anak ibu karena bakat atau apa kecerdasan akan ada kecerdasan kan berbagai macam ya, multiple Betul. intelijensi kan, Mhm. tipe ada banyak macam ya. Nah, si anak ini kecerdasan akademisnya tuh nggak bagus-bagus amat gitu ya. Iya. Jadi lebih baik dimasukkan kepada sekolah yang lebih kepada itu ya, banyak presentasi, banyak proyek. Jadi si Banyak anak event. juga lebih banyak event. Jadi lebih lebih enjoy si Hmm. anaknya begitu. Ya, ya, betul sih. Dan kurikulum juga berpengaruh kan. Sekarang kan kurikulum macam-macam tuh. Ada Cambridge lah, ada IB lah, ada Benar. National Plus lah, ada nasional, Pearson. ada Pearson, ada Classical, ya. Jadi buat orang tua sih harus melihat open house itu jadi satu momen penting ya Kak, Benar. untuk tahu dan tanya sebenarnya kegiatannya apa aja. Ekstrakurikuler juga kan, kayak tadi tuh yang di video kan sebenarnya anak itu jadi suka sinematografi karena ikut klub ya atau ekskul ya. Ya. Jadi Dan dia ekskul terpapar membantu. gitu ya. Iya ya, ekskul membantu tuh. Ada sekolah yang ekskulnya banyak, ada yang memang sedikit. Ekskul kan nggak kayak kelas biasa. Kadang kan ekskul dibuka karena ada gurunya kalau di sekolah. Hmm. Kalau nggak ada ya kita tutup gitu. Nah itu ya buat orang tua juga bisa bisa satu hal yang menarik ya. Buat pendidik juga kan harus cerita juga bahwa sekolah kami seperti ini. Ya kalau cocok ya bisa gitu kan. Tapi kan ada yang memang tidak cocok juga. Ya, ya itulah pendidikan sekarang cukup Nah, untuk teman-teman yang di pengen. daerah, mungkin ya, yang pilihan-pilihan ekskulnya nggak banyak, pilihan-pilihan Terbatas. sekolahnya terbatas, mungkin bisa gunakan YouTube ya. Di YouTube kan ada berbagai macam informasi, berbagai macam bidang yang bisa dieksplor. Mungkin itu bisa dikomunikasikan ke si anak untuk membantu si anak untuk punya pengetahuan gitu ya. Oh, ternyata ada bidang ini toh, ada bidang sinematografi, ada bidang apa jurnalistik gitu ya, ada Hmm, bidang seni gitu ya. Jadi mungkin kalau ada guru-guru BK yang di daerah-daerah yang di pulau-pulau bisa gunakan jam-jam konseling atau jam-jam BK-nya dengan memperkenalkan si anak dengan berbagai macam jurusan, berbagai macam iya, bidang yang ternyata tersedia gitu ya di zaman sekarang ini. Gitu. iya, 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 betul. Ya dengan adanya internet kan akses jadi makin luas. Bisa kelas online juga tuh. Ada kelas Benar. online, ada ya workshop online ya yang bisa juga anak-anak bisa dapatkan itu ya. Sama ya itu ya mungkin ya nggak tahu ya. Ini kalau saya ngelihat sih jam belajar anak di luar sekolah jadinya berkurang ya Kak. Hmm. Dengan padat ya. Hmm. Dulu kan kita masuk tuh Senin sampai Sabtu, masuk jam 7, jam 1 udah pulang. Setelah itu kita bisa explore banyak ya. Sekarang explore-nya bisa banyak tuh klub. Wah, banyak banget lah. Ada anak TK belajar coding lah, udah belajar di komputer lah, udah apa ya. eh dan menurut Kakak gimana nih? Karena kan sekolah juga akhirnya kan punya kepentingan di mana dia belajarnya sampai sampai sore. Habis itu les lagi. Hmm. Les. Hmm. Ya, lalu ada nggak kira-kira kiatnya gimana? Karena weekend tuh anak ini biasanya udah kecapean. Hmm. Nah, itu ada hal yang kira-kira ada pendapat nggak di situ, Kak? Hmm. Kalau aku sih, ya memang ada sekolahan yang memang sampai sore begitu ya. Balik lagi ke anaknya enjoy apa enggak. Jadi pada saat Hmm. memilih ekskul, nah ekskulnya beneran diminati si anak nggak? Anaknya enjoy nggak? Kalau anaknya nggak enjoy, kasihan. Tapi kalau semasi Hmm. anaknya enjoy, anaknya sangat menikmati kegiatan di situ, why not ya? Dia akan dapat pengetahuan, dapat keterampilan juga di situ. Kemudian nanti dibarengi dengan istirahat yang cukup ya sewaktu di rumah. Hmm. Saya cukup cukup senang juga dengan tempat saya bekerja di sekolah tempat saya bekerja itu homework itu nggak ada Pak Christian. Oh, nggak ada Jadi PR ya? homework ya PR itu nggak ada gitu ya kecuali ada kasus-kasus khusus gitu ya. Tapi Heeh. secara secara kebiasaan itu homework nggak ada. Jadi pada saat anak pulang ke rumah
anak udah bebas. Anak udah Bisa bebas mau explore ya, bisa explore. explore ya, mau explore atau mau kangen-kangenan sama orang tuanya gitu ya. Udah bebas. Jadi Hmm. apalagi homework Sabtu Minggu itu dijamin nggak ada begitu. Hmm. Jadi semasa anak enjoy itu nggak apa-apa Iya, ya. oke. Yang penting anak enjoy. Sip, baik. Nah, ini sebagai penutup mungkin ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sudah jam pagi juga kita sampai jam 9 memang maksimal ya. Jadi kadang saya juga kasih suggestion buat orang tua untuk kalau misalnya kesulitan mencari minat bakat tuh bisa cari rekanan, teman atau saudara yang kerjaannya di situ, kemudian jarang sih ada yang lakukan itu, tapi ada yang lakukan itu. Jadi nitipin anaknya untuk ikut. Jadi misalnya anaknya mau jadi arsitek nih, punya teman arsitek dekat misalnya, ya sudah pas liburan ikut aja lihat kerjaannya kayak apa, lihat aktivitasnya kayak apa. Kadang juga kan itu bisa membangkitkan bakat, bisa membangkitkan minat, atau justru anaknya bosan, oh kayaknya nggak di sinilah gitu kan, dia harus Hmm. cari yang lain ya. Nah itu contoh sih beberapa ya. Lalu terakhir Kak, gimana kalau ada yang memang ngotot ya? Maksudnya tuh dari segi orang tua atau anak yang kayaknya tuh kalau ngelihat minat dan bakat, duh kayaknya saya masih mau ngejar sesuatu yang buat dia tujuannya memang jelas ya. Tapi minat dan bakatnya nggak di situ misalnya. Itu kan mungkin ada kasus juga yang pernah ditangani ya. Nah menurut kakak Ya. gimana? Tadi kan udah dibilang bahwa itu hanyalah salah satu faktor, tapi ada faktor lain ya. Jadi memangnya anaknya mau di situ nih ya. Lalu orang tuanya ya sudahlah gimana anaknya gitu ya. Nah itu gimana Kak? Kalau memang ada yang lain nih, karena dia nggak pas dengan minat dan bakatnya. Ya, ya, it's okay ya, Pak Kris ya. Karena kan memang itu kembali lagi ya, pilihan atau keputusan itu balik lagi ke anak dan juga ke orang tua Hmm. yang nanti akan menjalaninya. Ya, kalau nanti di depan ada halangan atau ada rintangan ya itu sudah menjadi keputusanmu. Jadi ya resiko ditanggung penumpang gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bisa berhasil, dia bisa sukses di situ ya bagus sekali. Karena memang ada satu faktor lagi yang namanya grit gitu kan. Grit itu gimana kemampuan dia untuk Hmm. mengatasi kesulitan, mengatasi masalah, rintangan, tapi di mana dia bisa eh, mengalahkan itu semua dan tetap maju sesuai dengan targetnya dia. Kalau memang dia punya kemauan di situ, pastikan oke, kamu harus punya grit gitu ya, punya kemauan yang kuat, daya juang, daya tahan, sehingga kamu sampai ke tujuan. Kalau itu sudah menjadi keputusan gitu. It's Iya, okay sih, ya, oke. it's Betul okay. sih. Kadang saya barengnya juga dengan membedah kurikulum ya. Karena kemarin kan kita ngobrol, oh jangan lihat jurusannya. Karena ada tuh jurusan yang kok keren, tapi pas dilihat sebenarnya jurusannya jurusan yang klasik ya, manajemen misalnya, tapi namanya diubah. Oh, Eh, dan itu bisa dilakukan sekarang ya. Jadi kalau kita lihat, kalau akademisi ngelihat kurikulumnya, sebetulnya kurikulum itu adalah bagian dari rumpun yang memang jurusannya klasik, manajemen lah, akuntansi apa. Ya, tapi dimarketingkan atau dibungkus dengan satu kata yang kayaknya eye catching banget ya. Nah, artinya kalau di workshop saya biasanya gitu Kak. Jadi ada kurikulumnya itu biasanya kita ngelihat itu sekitar 2 hari, 2 harian lihat ya. Lihat. Setelah itu baru lihat minat dan bakatnya, lihat tujuannya gimana ya. Sama problem yang dia mau solve apa sih? Kan banyak ya di sekitar ya. Nah, itu mungkin harus juga jadi pertimbangan. So, oke, kalau gitu terima kasih Kak Deborah ya, untuk pemaparannya. Lalu slide-nya apakah sama dengan yang di WhatsApp ataukah beda? Biar nanti saya bisa bagikan gitu. ada yang saya ubah sedikit, Oh Pak iya, Kris. mungkin bisa dikirimin Kak Oke, yang fixnya ya. nanti akan ada di description dari YouTube ya. Namun YouTube-nya ini dia unlisted, jadi nanti akan saya share dengan yang sudah gabung di grup. Kalau gitu terima kasih Kak Deborah untuk pemaparannya, pertanyaannya juga terima kasih. Sama-sama. Ya semoga bisa jadi pengetahuan buat teman-teman semua. Dan jangan sampai makin banyak angka drop out karena kami sebagai dosen kesulitan untuk eh, menangani itu ya, dan semuanya jadi kena dampak, orang tua, prodi juga kena dampak, anaknya apalagi ya. Jadi terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali.